Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan dengan semangat dan gembira. Hari Senin tanggal 26 Februari 2024. Saudara Magus, CSSN mengajak kita sekalian untuk melanjutkan renungan kita, masih bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Pada hari Senin ini dari Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus mengajak kita untuk bersikap murah hati, membangun, menghidupi, menumbuhkan keutamaan murah hati. Tentu saja tidak hanya dalam masa prapaskah, tetapi sepanjang hidup kita sebagai orang Kristiani. Yesus menegaskan supaya kita menjadi murah hati seperti Bapa murah hati. Dan caranya adalah dengan tidak mudah menghakimi sesama, tidak mudah menghukum sesama, dengan gampang mengampuni. Tentu saja bermurah hati tidak berarti bahwa kita menutup mata terhadap kesalahan sesama, kesalahan orang lain. Tetapi kita diajak untuk tidak munafik. Artinya hanya mau melihat kesalahan sesama, namun enggan untuk mengoreksi diri sendiri. Memang terlalu sering saudara-saudari kita mudah menghakimi orang lain, mengeritik dengan pedas, entah langsung di depan atau di belakang, yang bisa saja melukai hati dan perasaan sesama. Atau bahkan menyebar fitnah, hoax, bullying, dan sebagainya tanpa bukti, tanpa alasan yang wajar. Seringkali saudara-saudari tanpa kita sadari kita ini merasa sempurna, merasa superior, sehingga tidak menaruh kasih terhadap kelemahan, kekilafan, kesalahan sesama. Bukannya memberi pengampunan atau membantu mereka mengatasi kesalahannya, kita malah tidak senang jika orang bertobat dan berlaku benar. Saudari-saudara umat beriman terkasih, doa Nabi Daniel dalam bacaan pertama hari ini, kitab Daniel bab 9 ayat 4b sampai 10, kiranya membantu meneguhkan kita, perlunya kita membangun keutamaan murah hati. Daniel menghadap Allah bukan dengan aduan-aduan yang ibaratnya asal membuang kalimat atau kata, tapi dengan doa, aduan-aduan yang menyayat hati. Dia datang ke hadapan Allah dengan menyerukan segala kelemahan, segala dosa, segala pelanggaran yang dilakukannya bersama saudaranya. Dia menyerukan bukan hanya kelemahan sesama, melainkan kesalahannya sendiri juga. Dia tidak hanya menuntut orang lain yang bertobat, tetapi dirinya sendiri. Ini sebuah gerakan pertobatan yang nyata, sekaligus gerakan membangun kemurahan hati yang baik. Daniel percaya bahwa kelemahan sebesar apapun akan diampuni oleh Allah maupun sesama,
Selama kita mempunyai kemauan untuk mengakui dan mempunyai keinginan untuk bertobat. Saudari-saudara umat beriman terkasih, berlaku murah hati tentu saja tidak hanya terbatas pada kerelaan berbagi harta milik, namun juga tercermin dalam sikap saling mengasihi, saling mengampuni, penuh pengertian, toleransi, menerima perbedaan dan saling mengampuni. Semakin kita murah hati, maka semakin pula kita banyak menerima kemurahan hati dari Tuhan. Sebab Dia adalah murah hati. Semoga kita juga mampu menampilkan wajah Allah yang murah hati dalam hidup, di dalam segala aktivitas dan pelayanan kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang murah hati, membangun, menumbuhkan, menghayati keutamaan kemurahan hati sebagaimana Engkau murah hati kepada kami. Ingatkan kami selalu agar menyadari kelemahan, kerapuhan manusiawi kami, dan semoga kami hidup dalam kemurahan hati bersama Kristus, Sang Teladan dan Guru kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.